Jadi, beberapa hari yang lalu ketika saya bacain kolom komentar di YouTube-nya Dika Edi, ada komen yang menurut saya menarik. Bang, rekomendasiin laptop yang ultra portable yang bisa digunakan untuk gaming, content creation, dan dia harus lolos sertifikasi Intel Evo dong. Jadi si Bang Ojang Aming ini kebutuhannya itu sama persis kayak saya. Dia butuh laptop yang tipis, performanya gahar, baterainya awet, bisa dipakai sore sampai fajar, dan bobotnya gak bikin otot gemetar. Masalahnya sulit untuk cari laptop kayak gitu, karena laptop tipis itu kayak berlawanan kata dengan high performance. Ya kalau kita ngomongin high performance yang bener-bener high performance ya, biasanya laptop tipis itu ya prosesornya pakai seri U, kalau nggak seri P, karena bobotnya itu nggak sampai 1 kg, ketebalannya juga 1 cm sekian lah, bahkan ada yang di bawah 1 cm. Karena di komennya tadi kan cari yang ultra portable. Tapi kalau misalkan carinya yang tipisnya itu masih so-so, bobotnya masih so-so, ya yang di bawah 1,5 kg, terus ketebalannya masih di bawah 2 cm, itu banyak laptop high performance yang udah punya sertifikasi Intel Evo dan juga lumayan tipis. Kayak contohnya yang ada di sebelah saya ini, namanya adalah Lenovo IdeaPad Pro 5i. Harganya lebih terjangkau dibanding Lenovo Yoga, tapi kualitasnya hampir mirip. Jadi ya, IdeaPad rasa Yoga. Biasanya kalau kita ngomongin laptop IdeaPad, ya build quality-nya itu kurang karena dia pakai bahan plastik polikarbonat. Tapi di versi Pro-nya ini udah kayak Yoga. Semua bahan materialnya baik di bagian cover belakang layar, armrest keyboard, dan bagian bawah semuanya pakai aluminium. Dan karena pakai aluminium, jadi feel-nya ketika dipegang itu langsung kerasa mewah. Kalau kita ngomongin desain, ya desainnya masih mirip sama Yoga. Bedanya di sini tulisannya IdeaPad. Itu doang. Peletakan logonya pun juga sama. Lenovo kalau soal desain ya masih mirip-mirip lah ya sama iPhone. Desainnya itu ya gitu-gitu aja, membosankan. Tapi sisi positifnya malah jadi branding. Jadi kalau kita punya laptop ini, terus teman kita atau siapa dari jauh pasti langsung tahu kalau ini adalah laptop Lenovo. Jadi ada signature-nya, desainnya. Kalau dia harus berubah total ya branding lagi dari awal, cost-nya lebih banyak. Jadi Lenovo ini bisa dibilang ya nggak terlalu inovatif lah, main aman. Warnanya juga mirip-mirip, namanya ini Arctic Grey. Lenovo IdeaPad yang non-Pro, Pro, Yoga, warnanya juga kebanyakan pakai warna yang ini, Arctic Grey, warna aman yang long lasting. Untuk Excel-nya juga udah nyaman karena dia bisa dibuka dengan satu tangan dan bisa dibuka 180 degree untuk fitur presentasi. Bobotnya juga masih aman buat otot di 1,46 kg dengan dimensinya ini 15,99 mm. Memang bukan ultra portable yang gimana, tapi wajar karena untuk spesifikasinya dia nggak pakai prosesor seri U ataupun seri P performance, tapi dia dikasih seri H high performance dengan Intel Core i7 13700H 14 core 20 thread. Dan sesuai dengan requestnya penonton Dika Edi tadi, dia sudah punya sertifikasi Intel Evo. Jadi bayangin ya, prosesor H series yang biasanya dipakai di laptop gaming udah ada sertifikasi Intel Evo. Itu susah loh. Karena untuk lolos sertifikasi Intel Evo ini baterainya harus tahan 9 jam. Makanya kita jarang banget nemuin laptop gaming yang punya sertifikasi Intel Evo. Karena baterainya nggak pernah nyentuh 9 jam. Baterai laptop gaming yang pernah kita tes ya paling mentok-mentok cuma 6 jam. Kenapa si Lenovo IdeaPad Pro 5i ini bisa lolos sertifikasi Intel Evo padahal pakai prosesor seri H? Karena nggak semua partnya itu kenceng, nggak semua partnya itu kayak Legion. Contohnya kayak memori RAM, dia pakai RAM tipe LP atau low power LPDDR5 dengan speed 5200 MHz. Dia kenceng tapi karena low power jadi RAM-nya itu disolder di motherboard, nggak bisa di-upgrade. Tapi untungnya untuk memori RAM-nya ini nggak 4 atau 8 GB ya, tapi kita udah dikasih 16 GB. Terus untuk GPU-nya ini memang dia udah pakai RTX series, tapi beda RTX dengan kayak yang ada di laptop gaming yang biasanya TGP-nya itu di atas 105 watt. Dan karena dia bukan seri Yoga, jadi RTX-nya pun juga bukan RTX 40 series. Di Lenovo IdeaPad Pro 5i ini dia pakai RTX 3050 dengan TGP-nya itu di 60 watt. Makanya dia bisa lolos sertifikasi Intel Evo karena dayanya nggak sepowerful si Legion tadi. Tapi untuk sekelas laptop tipis, kayak saya aja ya, yang pecinta laptop tipis, ada laptop tipis pakai discrete GPU, wah itu sesuai quotes yang biasanya kita dengar kayak nikmat mana yang kamu dustakan. Terus untuk SSD dia juga udah pakai NVMe Gen 4 yang kapasitasnya ini udah sama kayak Yoga 1 TB. Tapi karena ini bukan seri Yoga, ketika kita tes SSD-nya, speednya itu masih di sekitar 5000-an Mbps. Padahal dia udah NVMe Gen 4. Yoga yang pernah kita tes itu sekitar 6000 Mbps lebih. Ya wajar sih ya. Karena kalau misalkan dibikin sama kayak Lenovo Yoga, harganya lebih rendah, ya logikanya
Lenovo Yoga-nya nggak laku. Untuk default SSD-nya ini dia pakai ukuran yang M.2 2242, tapi SSD-nya ini masih bisa kita upgrade karena ada satu slot kosong dengan M.2 ukuran 2280. Dengan spesifikasi kayak itu tadi, kalau kalian cari laptop tipis performa kenceng yang ada discrete GPU-nya, Lenovo IdeaPad Pro 5i ini menurut saya bisa jadi rekomendasi yang sangat menarik lah. Kalian nggak percaya, coba kalian lihat deh performanya ini kayak gimana. Kita coba dulu di Cinebench R15. R15 dengan skenario rata kanan, best performance, adapternya juga dicolok, single core dia dapat skor itu 266, untuk multicore-nya stabil di 2500-an poin. Nah, hal yang unik ada di sini. Biasanya laptop gaming yang pakai prosesor seri H, kalau kita cabut adapternya, performanya itu bisa turun 2 kali lipat. Tapi enggak untuk prosesor H series yang ada di Lenovo IdeaPad Pro 5i ini. Ketika kita tes di Cinebench R15, adapternya kita cabut, performanya memang turun, tapi enggak terlalu signifikan. Dengan single core-nya itu di 168, untuk multicore-nya ini stabilnya di kisaran 2100 dan 2200 poin, jadi turunnya itu cuma 300 poin. Untuk sebuah prosesor seri H turun segitu aja, itu udah enak banget. Kalau untuk suhu temperaturnya, ketika kita coba di Cinebench R15 rata kanan tadi, dia spike di 90 derajat Celcius, tapi wajar karena diimbangi dengan CPU package power yang juga di atas 60 watt. Kalau adapternya tadi kita cabut, powernya masih sama di atas 60 watt, tapi suhu temperaturnya lebih rendah ketika kita nggak pakai adapter. Dan karena dia ada RTX dengan 3050-nya, kita tes juga coolingnya di TimeSpy stress test, kita loop sebanyak 20 kali. Dan hasilnya untuk sebuah laptop tipis, suhu temperatur di bagian dalamnya itu masih aman karena dia lolos dengan skor yang cukup tinggi, 99,1%. Kalau untuk skor Vice Track-nya total dia dapat 10.100, di TimeSpy dia dapatnya itu 4.700. Sekarang kita cobain dia untuk editing, untuk content creation, karena tadi yang komen butuhnya untuk content creation juga. Dan pertama kita coba seperti biasa di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang bisa kita pakai, kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 8 detik. Terus kalau kita ekspor Full HD itu di 1 menit 18 detik. Bang Ojang Amin tadi nggak bilang apakah laptopnya wajib harus bisa rendering 3D, tapi nggak apa-apa, kita cobain rendering 3D aja. Jadi kayak biasa, Blender template BMW, kita coba GPU render. Dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 48 detik. Dan kalau pakai GPU-nya lebih kencang dengan 1 menit 42 detik. Ya nggak sekencang RTX 4050 series, tapi 1 menit udah oke lah untuk rendering 3D. Untuk suhunya kalau kita pakai untuk rendering di Adobe Premiere Pro aman-aman aja. Yang kurang aman itu di Blender ya. Ketika CPU render, dia bisa stabil itu di kisaran yang agak anget, 95 derajat Celcius. Tapi kalau kita pakai GPU rendernya, suhu temperatur CPU-nya itu ya nggak terlalu tinggi. GPU temperaturnya juga masih di bawah 80 derajat Celcius. Untuk sekelas IdeaPad, menurut saya performa renderingnya udah oke banget. Tapi editing itu kan bukan sekedar rendering ya. Karena kebanyakan pas ngedit itu yang diliatin malah layarnya. Kalau pas rendernya sih biasanya malah ditinggal. Bisa ditinggal pidato untuk pencitraan, bisa ditinggal untuk bikin perpres jurnalisme berkualitas, atau tiba-tiba ngeband TikTok. Ya pokoknya ditinggal lah, ditinggal untuk kegiatan lain bisa. Ibaratnya itu sama kayak kita punya mobil sport tapi jalannya itu berlubang banget. Jadi percuma punya mobil sport karena nggak bakal bisa ngebut. Sama kayak laptop, kalau performa rendernya udah kenceng, layarnya busuk, ya buat apa? Tapi untungnya si Lenovo IdeaPad Pro 5i ini udah enak kalau digunakan untuk editing dan content creation. Karena color akurasi layarnya udah bagus. Ketika kita tes pakai device kita, nggak klaimnya Lenovo ya, dia udah 100% sRGB, standar minimumnya editor. Terus untuk brightness nits, dia juga udah dapat 400 nits lebih. Kalau digunakan untuk outdoor masih aman, dan layarnya ini juga udah punya anti glare, jadi anti silau. Enak banget kalau dipakai di luar. Dimensi layarnya ini 14 inch, pakai panel IPS, resolusinya ada di 2,8K, dan aspek rasionya juga udah pakai aspek rasio yang dipakai trennya sekarang, 16:10. Karena kan 16:9 itu katanya aspek rasio yang orang males nonton film terus. Kalau 16:10 aspek rasio yang katanya digunakan untuk orang-orang yang produktif. Sekarang lanjut ke kebutuhannya yang terakhir tadi ya, gaming. Walaupun ini namanya bukan IdeaPad Gaming, tapi IdeaPad Pro karena prosesornya udah pakai seri H dan ada discrete GPU-nya, nggak pakai IGP, jadi seharusnya kalau digunakan untuk main game ya bisa ngangkat. Tapi kita coba game yang casual dulu lah. Contohnya kayak game Dota 2 resolusi Full HD, grafiknya best looking, average FPS dia dapat 144, maksimumnya bisa tembus 185, minimumnya di 125 FPS. Masih sesuai dengan refresh layarnya yang 120 Hz. Tapi gimana kalau kita gunakan untuk main game Valorant, game yang lagi hype di Indonesia? 120 Hz-nya ini apakah bakalan sinkron? Masih sinkron, karena dengan resolusi Full HD, grafik medium, average FPS yang didapat itu sekitar 171 FPS, maksimumnya bisa tembus 230, minimumnya itu di 147. Masih di atas refresh rate layarnya. Jadi sekarang kita coba game-game yang AAA. Contohnya kayak SOTTR atau Shadow of Tomb Raider, grafiknya high, resolusi Full HD, average FPS dia dapatnya itu 81, maksimum bisa tembus 100, minimumnya cuma di 71 FPS.
Far Cry 5 dengan settingan yang sama, average FPS 90, maksimumnya 142, dropnya cuma di 76 FPS. Valhalla sekarang kita coba di grafik high juga ya, walaupun ini bukan laptop gaming, kita coba aja. Average FPS-nya 85, maksimumnya 99, drop FPS-nya cuma di 73. Sekarang kita cobain untuk game-game yang support ray tracing ya. Contohnya kayak Watch Dogs Legion, resolusi Full HD, grafiknya kita coba di medium, di DLSS ada di balance, ray tracingnya juga medium. Average FPS dia dapat itu sekitar 56, maksimumnya 62, dropnya 51. Cyberpunk dengan settingan yang sama kayak Watch Dogs Legion, average FPS 74, maksimum 91, dropnya di 64 FPS. Kalau kita perhatikan dari tadi, gak ada FPS yang di bawah 60, walaupun ini pakai RTX 3050 series. Dan tadi kan kita coba lihat di Cinebench R15 gak ada penurunan performa ya. Gimana kalau kita coba gaming tanpa adapter? Apakah kayak laptop gaming yang turun performanya? Dan jawabannya enggak sih ya. Ya kayak Cyberpunk dengan settingan yang sama, dia dapat average FPS itu 62, maksimum 71, dropnya di 54 FPS. Watch Dogs Legion average FPS-nya turun di 50, maksimumnya di 60. Nah, Watch Dogs Legion ini dropnya bisa sampai 37 FPS. Tapi masih di angka aman, angka yang playable karena di atas 30 FPS tanpa adapter. Kalau untuk suhu temperaturnya, ketika kita coba main game ini, kalian bisa langsung lihat untuk grafik yang ada di sini. Dan kalau kalian lihat suhu temperaturnya itu juga masih angka aman. CPU-nya aman, GPU temperaturnya juga masih aman. Gak ada yang konstan di 95 derajat Celcius ke atas. Jadi paling ya nyolongnya di 95 derajat Celcius, tapi stabilnya di bawah 90 derajat Celcius. Emang kalau untuk suhu temperatur di bagian dalam ya, untuk CPU dan GPU-nya masih tergolong aman, tapi agak enggak untuk suhu temperatur permukaannya. Karena ketika udah kita benchmark, kita editing, terus kita coba gaming dan suhu laptopnya ini udah lumayan hangat, kita clear dan suhu permukaannya suhu tertinggi itu ada di 46 derajat Celcius. Untuk tombol WASD-nya sih aman kalau kita gunakan untuk main game, jadi kita ini nggak melocot istilahnya, nggak terlalu hangat, masih aman. Tapi untuk area lain ya sayangnya masih lumayan hangat. Dan enaknya untuk laptop yang tipis, bukan laptop gaming kayak gini, wah kipasnya itu nggak terlalu berisik. Laptop gaming itu biasanya langsung wah udah kayak mau pesawat mau terbang gitu. Wah berisik banget. Yang berisik di sini malah speakernya. Tapi berisiknya itu dalam arti yang positif ya. Karena biasanya kan untuk laptop tipis itu ya speakernya paling ya cuman ada aja lah, treble dan mid doang. Tapi enggak untuk si Lenovo IdeaPad Pro 5i ini, karena dia disupport sama Dolby Atmos yang suara bassnya ini masih lumayan imersif, masih enak untuk didengar lah. Terus untuk webcam, walaupun ini bukan seri Yoga, IdeaPad, tapi IdeaPad-nya ini IdeaPad yang Pro ya. Webcamnya ini jadi udah punya resolusi 1080p 30 fps yang kira-kira kualitasnya kayak gini. Dan ini sekarang noise cancellingnya itu lagi aktif. Dan di atas itu ada suara AC yang sekarang lagi saya fullin, jadi suaranya lumayan berisik. Nah kalau kalian masih bisa ngedengar suara saya dengan enak ya, berarti mic noise cancellingnya lagi berjalan lancar. Dan webcamnya ini juga udah punya fitur privacy shutter dan juga ada IR kamera. Karena kalau kita lihat di bagian armrestnya ini memang nggak ada fingerprint, jadi untuk proteksinya diganti di webcam dengan IR kamera untuk login mudah ke Windows Hello. Sekarang kita bahas si stiker Intel Evo-nya ini. Karena kalau kita lihat jarang banget, bahkan nggak ada, saya nggak pernah nemuin laptop gaming atau laptop high performance yang lolos sama sertifikasi Intel Evo. Karena baterainya nggak mungkin lolos. Tapi untuk si Lenovo IdeaPad Pro 5i ini ya karena dia udah lolos sertifikasi Intel Evo, jadi ketika kita tes video playback 1080p tanpa wifi, brightness 50%, volume 20%, dia bisa tahan itu di sekitar 10 jam 30 menit. Untuk sebuah laptop high performance pakai prosesor H, ini awet banget loh, gila, ini awet banget. Apalagi kalau kita ngomongin Lenovo itu punya fitur yang namanya Rapid Charge di Lenovo Vintage-nya yang 0 dari 100% di kapasitas baterai yang 75 Wh ini. Untuk ngisi 0 ke 100% dia cuma butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit pakai charger bawaannya yang 140 Watt. Lanjut untuk konektivitasnya juga sama kayak yang dipakai di laptop gaming. Jadi untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya juga udah Bluetooth Low Power versi 5. Untuk portnya dia juga udah ada Intel Thunderbolt 4. Jadi kalau kalian ngerasa sih 3050 yang 3GB-nya cuma 60 Watt ini kayak kurang powerful, tinggal colok aja pakai Thunderbolt 4-nya karena dia speednya kenceng 40 GB per second. Colok ke eksternal GPU, render, wah bakalan lebih kenceng lagi. Kalau layarnya 14 ini sini ngerasa terlalu kecil, pakai Thunderbolt 4-nya, konekin ke monitor, dia bisa sampai 8K. Kalau untuk port lain ya, dia ada HDMI, ada USB Type A juga, ada audio jack, dan yang paling penting buat content creation, dia juga udah ada SD card reader.
Terus kalau kita ngomongin input device, Lenovo cuy. Ini Lenovo ya. Kalau kalian ngikutin DKID dari lama pasti udah tau lah. Kalau saya tuh penggemar beratnya keyboard Lenovo. Karena coba ya. Suaranya itu udah suara keyboard laptop yang paling saya suka itu Lenovo. Jadi makanya kalau Lenovo nggak pernah ganti layout keyboard, nggak pernah ganti desain keyboard, saya nggak masalah karena feel-nya enak banget memang si laptop Lenovo ini. Jadi saya nggak ada komplain dari sisi keyboardnya ini juga udah punya 3 backlit adjustment brightness dan touchpadnya juga aman-aman aja, nggak ada masalah. Cuman klik kanannya aja tolonglah, Lenovo ini travel distance-nya terlalu dalam ya. Jadi kurang solid untuk klik kanannya, klik kirinya sih sudah oke. Nah biasanya kalau kita punya Lenovo IdeaPad terus kita buka Lenovo Vintage-nya, kita punya Yoga, kita buka Lenovo Vintage-nya, itu fiturnya nggak sama, kayak ada yang dipangkas gitu. Tapi enggak untuk di IdeaPad Pro 5i ini. Fiturnya ini mirip banget sama Lenovo Yoga untuk Lenovo Vintage-nya. Jadi sama kayak Yoga, dia juga punya fitur yang namanya GPU overclock buat nambahin clock speed dari GPU-nya. Fitur ini sih cocok buat kalian content creation yang butuh GPU banget. Contohnya kayak Stable Diffusion itu butuh GPU. Terus contohnya kayak render pakai GPU render tadi juga butuh GPU. Jadi kalau butuh GPU tinggal di overclock aja, lebih enak. Terus juga ada fitur Intelligent Sensing, ada Intelligent Media, dan ada Intelligent Gesture. Yang sebenarnya udah saya bahas di reviewnya Lenovo Yoga 7 Pro i. Yang intinya, biasanya itu fitur di Yoga bakalan dipangkas di IdeaPad. Tapi di IdeaPad Pro ini fiturnya sama persis kayak Yoga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo IdeaPad Pro 5i kali ini. Untuk harganya dia ada di sekitar 18 jutaan dan harga tersebut seperti biasa karena ini garansi resmi Lenovo ya. Kalau kalian cari di e-commerce pastikan kalian scroll ke bawah dan itu pasti ada tuh garansi distributor dan garansi resmi. Jangan beli yang garansi distributor kalau misalkan kalian butuh after sale-nya. Kalau untuk garansi resmi kita bisa dapat 3 tahun ADP atau Accidental Damage Protection. Terus dia juga ada Premium Care, Windows-nya juga udah ori, Windows 11 dan OHS-nya juga versi yang terbaru, OHS 2021. Karena kalau distributor biasanya nggak ada ADP. Jadi kalau kalian beli terus laptop kalian jatuh atau human error, ya udah ditanggung sendiri. Dan dengan harganya yang nggak sampai 20 juta, performa dan fiturnya ini mirip-mirip sama Yoga. Fitur di Lenovo Vintage-nya juga sama. Performa ketika dicas dan nggak dicas nggak ada penurunan yang signifikan. Build quality-nya solid pakai aluminium, layarnya kenceng 120Hz dengan color akurasi 100 sRGB, brightness-nya juga udah 400 nits lebih dengan anti glare, dan dia juga udah punya sertifikasi Intel Evo walaupun prosesornya seri H dan ada GPU-nya. Intel Thunderbolt 4 juga ada, full size SD card juga ada, lengkap untuk content creation enak. Sayangnya karena memang dia harganya di bawahnya Yoga, kastanya di bawahnya Yoga, jadi ada beberapa yang dipangkas. Contohnya kayak GPU, kalau di Yoga itu dia pakai RTX 4050, di Lenovo IdeaPad Pro 5i ini pakai RTX 3050 60W. Terus SSD-nya memang udah pakai NVMe Gen 4 yang speednya di atas 3000 Mbps, tapi ini bukan SSD yang paling kenceng, gak kayak di Yoga yang kita tes itu sampai 6000 Mbps. Di Lenovo ini cuma 5000 Mbps. Terus coolingnya juga nggak terlalu stabil kayak di Yoga. Yoga itu suhu temperatur bagian dalamnya dingin, suhu temperatur permukaannya juga masih aman. Nah ini tadi suhu tertingginya bisa mencapai 46 derajat Celcius walaupun untuk suhu bagian dalamnya ketika kita tadi masih aman. Tapi disclaimer dulu itu tadi benar-benar kita stress test ya. Kalau pemakaiannya ringan ke medium, office, rendering aja harusnya sih aman. Gak bakalan setinggi itu untuk suhu permukaannya. Overall si Lenovo IdeaPad 5i ini hadir buat kalian yang pengen beli Yoga tapi budgetnya kurang. Karena untuk Lenovo Yoga Pro 7i harganya itu sekitar 22 juta rupiah. Jadi selisihnya 4 juta. Lebih murah sih IdeaPad Pro. Ya minusnya cuman di RTX-nya masih 30 series dan SSD-nya yang pakai SSD Gen 4 tapi nggak sekenceng Yoga. Dan paling ya ini ya logo Lenovo-nya ini. Kalau Yoga kan kelihatan Yoga. Nah kalau Lenovo ini walaupun dia harganya 18 juta, orang dari jauh bilangnya IdeaPad Slim 1 yang 3 juta ya orang nggak salah. Karena desainnya juga sama. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.